Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sobat Bang Zuma. Kita akan mengabarkan berita terbaru terviral di hari ini, di mana ada penggerebekan orang yang diduga menistakan agama Islam, di mana terjadi di kota Bandung, di mana warga langsung menggerebek orang yang dianggap melakukan hal yang rasis dan dianggap meresahkan warga dengan melakukan hal yang dianggap intoleransi. Nanti kita akan tayangkan videonya dan bagaimana kejadian juga eh, klarifikasi dari orang yang diduga menista agama. Di sana sudah ada pihak penegak hukum dan juga pemuka agama yang melakukan penggerebekan dan ini videonya. Video ini kita ambil dari salah satu channel YouTube yang namanya Reaction Channel, dan ini terjadi di Taman Kopo, Bandung. Dan ini adalah pada saat kejadian awal warga sekitar mendatangi rumah oknum yang diduga menistakan agama. Nah, di sini kita melihat sepertinya terjadi di area padat penduduk ya, sahabat-sahabatnya. Dan memang kalau kita lihat dari video tersebut, ini kita lihat memang sangat antusias ya, warga mendatangi oknum tersebut, bahkan sudah membawa penegak hukum. Ini jelas kita bisa memastikan bahwasanya ini warga sudah bisa membawakan bukti bahwasanya orang ini menistakan agama. Dan kalau kita lihat dari kejadian ini, pemuka agama berkumpul, warga berkumpul, dan sangat sangat marah sekali warga, bahkan sampai menggerebek seperti ini. Berarti terindikasi ini sudah benar-benar meresahkan warga. Dan kalau kita lihat juga videonya, hal ini dikhawatirkan bisa meluas kemana-mana karena sekarang ini dunia maya sudah luar biasa. Nah, ini terjadi pemukulan karena melampiaskan emosi. Jadi sebenarnya tidak boleh main hakim sendiri, tetapi namanya manusiawi ya, punya emosional dan ingin melampiaskan emosinya, tetapi dilerai oleh pihak yang berwajib. Nah, ini nanti setelah ini kita akan melihat bagaimana proses selanjutnya. Baik ikhwan fillah semuanya, sebelum kita lanjutkan videonya, inilah kita selalu mengingatkan pentingnya kita menjaga lisan, ucapan kita, tingkah laku kita, supaya kita tidak mencederai toleransi antar umat beragama di Indonesia. Apalagi kita hidup di wilayah timur ya, kita memiliki budaya timur yang pastinya kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetapi dalam satu kita mengucapkan sesuatu yang sensitif terhadap keyakinan, kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Ini bisa mencederai toleransi antar anak bangsa. Di sini sudah berkumpul penegak hukum, pemuka masyarakat dan pemuka agama, dan memperingatkan kepada tersebut untuk tidak menyinggung umat Islam. Dan bagaimana ceritanya nanti kita akan mendengarkan apa sebabnya masyarakat ini begitu emosi dan menggerebek orang ini. Dan ini kita lihat sepertinya pihak dari oknum tersebut mengajak masyarakat untuk merundingkan atau mengambil kesepakatan apa yang harus dilakukan, tetapi masyarakat begitu emosi dan berita ini sudah viral kemana-mana. Ya, pastinya umat Islam merasa diresahkan oleh oknum tersebut atas apa yang dilakukan, atas ucapannya dan atas apa yang dianggap rasis oleh umat Islam. Nah, di sini kita bisa melihat ya, itu alat perundingan sepertinya oknum tersebut masih mempertahankan, belum merasa dirinya itu pantas untuk digerebek. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana
masyarakat menindaklanjuti oknum ini. Nah, di sini coba lihat sahabat-sahabat ya. Masyarakat sekitar sudah berkumpul dan sepertinya semuanya sudah Bos kadieu bos. emosi. Riweuh ya. Nah, ya kita memaklumi ya teman-teman ya. Namanya umat Islam ini kalau ada penista agama seperti ini, Moal. ini ya wajar kalau emosi. Tapi kita berharap semuanya itu Mamang. bisa diproses secara hukum sesuai dengan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat di sekitar pasti yang bisa merasakan apa sebabnya sebenarnya. Nanti kita lanjutkan videonya setelah ada suasana duduk bersama antara penegak hukum, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan pihak yang berwajib. Baik ikhwan fillah semuanya, setelah ini kita akan melihat bagaimana penegak hukum, pemuka masyarakat, pemuka agama menindaklanjuti seorang oknum yang diduga menistakan agama, yang diduga berbuat rasis terhadap suku Sunda dan dianggap meresahkan, juga mencederai toleransi antar umat beragama. Pengaruh masalah gitu ya, dan juga nanti saya juga akan sampaikan ke warga kita juga semuanya gitu ya, supaya nanti kita harus menjaga sikap ya gitu ya. Toleransi itu harus kita wujudkan secara nyata. Jadi dari saya gitu. Terus saya lagi, saya sebagai ketua RW saya bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan bapak-bapak RW di sini gitu ya, karena ini adalah warga saya yang bertanggung jawab. Apapun yang disampaikan oleh warga saya turut bertanggung jawab. Itu aja dari saya. Gitu. Apakah bapak bersedia? Kalau misalkan permintaan tadi sudah minta maaf. Di sini ketua RW sedang memberikan satu penjelasan dan meminta bahwasanya warga untuk tenang ya teman-teman ya. Udah Pak, udah sampai. Tadi kan masih menyelesaikan dulu ini. Menyelesaikan sesuatu ya. Mungkin ada sesuatu gitu kan. Ada mungkin yang masih ngeganjel gitu Pak siapa? Pak Rifa. Sebentar. Jadi saya cuma mau cerita pertama. Satu-satu. Saya secara pribadi adalah bagian dari RT RW ya. Jadi sering ketemu di desa, mungkin tidak bertegur sapa. Secara pribadi saya menjunjung tinggi toleransi sebagaimana yang kita anut. Cuma dari video yang nyebar itu bapak ini menyambit dua, satu rasis kesukuan Sunda, yang kedua agama. Nah, takut ini melebar luas, maka kami datang ini untuk mempertegas, memberikan sikap. Kita ini hidup berdampingan, sudah bertahun-tahun kami di sini. Kok ada gitu, yang mau secara kesukuan ataupun secara agama itu menyinggung kami. Makanya kami datang ke sini. Pernyataan sikap. Jika tadi Pak RW mengunjung, kita toleransi oke, kita buktikan. Jadi tolonglah jangan menyentuh ranah-ranah yang sekiranya sensitif. Gitu kan. Mengerti, saya cukup mengerti lah. Apalagi di desa juga kan, ya Bapak kan tahu ya. Saya di desa Rahayu di kecamatan juga ya, sangat menunjukkan tinggi sikap-sikap tersebut. Tapi itu kan sekali lagi ini bukan dari apa namanya sesuatu yang sifatnya ini sifatnya emosional saja gitu ya. Jadi saya sekali lagi saya minta maaf ya kan. Kedepannya saya harap hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan kita. Itu aja saya kasih. Ini adalah aksi dan reaksi Pak ya. Tidak apa-apa. Itu Ada aksi maka ada reaksi. Ya. Dan mungkin Bapak juga tahu bahwa ini kan sangat berdampingan sekali dengan ormas Islam. Nah, dan saya pribadi juga menahan dan kita konfirmasi dulu ini cikal bakalnya apa yang menjadi alasan kok ada pernyataan seperti itu. Ikhwan fillah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Ketua RT, ternyata penyebabnya adalah orang ini rasis terhadap suku Sunda dan
dianggap melakukan hal yang sudah meresahkan umat Islam. Dan penjelasan Pak RT ini cukup jelas ya. Dan tujuannya mendatangi orang ini supaya hal ini tidak terjadi lagi dan tidak merebak kemana-mana. Baik Ikhwan Billah, kita lanjutkan Maaf video. ya, ini teh ada gangguan jiwa nggak? Saya malas berobat udah 5 tahun, 7 tahun. Awas tadi si awas. Dia ada masalah Ada mah. psikologis ya. Dia ada masalah. Karena bisa alasan gangguan jiwa. Paduk ya mah. Ya, bisa Dia alasan. bukan gangguan tapi ada semacam itu psikologis ya. Skizofrenia. Boleh datang ke dokter. Langgeus yang marmati urusan. Bahasanya tendensius, Pak. Pokoknya mah pernyataan Bapak merusak kebinekaan ini. Ya. Pernyataan kamu ini merusak kebinekaan. Ini bisa memicu peperangan antar anak bangsa, Pak. Jadi geus kilah mah saya mah sebagai warga di sini sebagai umat Islam minta si goblok ieu lah di kita hayu pinangkeun ka Papua. Bumut amun ngomong kepanjangan. Geus kitu dasar mancing pisan. Ngadenge sok maca Al-Qur'an dina saper itu muna. Itu tadi apa yang kami lakukan yang Bapak rasa intoleransi ini apa? Jelas banget itu, Pak. Satu di harus saya cerita yang ngomong. Iya ngomong. Dalil sih mah tadi oke. Ah, enggak sih mana tadi buktina kieu mana tadi kan ngomong kieu cek mana kieu tadi. Ini ke Pak Dokter. Ente tadi mana ngomong saya teh kaganggu ngadenge seorang anu maca Quran dina speaker kan gitu. Jadi saya tuh di kepala ada ngomong kadang maki-maki saya. Oh, kata mengesan kita urusan urang. Ngan urang mengesan mana lamun hayang beres ieu urusan. Minta eueuhkeun di dieu mana mun dia bakal manjang jeung urang mah terus. Sok cirian buat urang bakal manjang lah tidak mah. Teu urusan. Jadi dengkeun. Tapi ngomong kenapa bergaul sama orang Sunda aja. Sedangkan ngomong mana bahasa Sunda kan Wadi. Betul kan, Pak? Hah? Suara ayat-ayat. Jadi mana ulang haweuh hayang ngeueuhkeun masjid di lemur urang. Mana jelema anyar. Aing iraha teuing make baju loreng. Sabab aing orang Sunda sia. Kafir. Lamun orang Sunda diusik nulisik kabeh datang ka dieu. Kafir. Hah? Teh kumaha sia? Aing enggak jauh-jauh ti Garut tadi hanggeus sia. Geus cina keluar pun ti dia Pak RW nya punten nya. Pokona Pak RW beh aman dan Pak RW beh raos Pak RW lah ka RW aya gangguan. Sia cina keluar nih oge. Di TKI. Mun teh di Cirian. Ya bakal apa terus? Sabab Asli abi tak, beres dia nu lain. lain ya. Bakal kitu Pak RW. Engke TKI nu gote namina. Ah, benar. Geus orang TKI mah balik kabeh. Omongan siga kitu bisa memicu perang. Bisa memicu perang. Mau dianggap sabar atau sabar Allah. Sepele mah Pak RW Pak Koramil. Sampaikan mereka. Mangga eta masuk. Iya. Sini ke sare mau tadi hudangan tuh goblok sugan. Kenapnya? Di dia kalasan, aya pengurusna, ieu di Koramil, ieu di Dimas, ieu Pak RW, ieu Pak RT. Cuman kemauan kita semua seperti apa? Biar Pak RW dan rekan-rekan di sini kan meluruskan dan menyampaikan ke pokoknya supaya lebih enak. Jadi jangan sampai istilahnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Saya pribadi Biar kita ya. tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini ya, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diharapkan. Ini juga pembelajaran buat kita ya. Ya. Jadi secara kewilayahan dan secara warga kewilayahan kita, ini juga pembelajaran buat kita gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan jangan sampai kejadian di depannya. Itu aja sih. Kelanjutannya gimana Pak? Ini kalau biar aman masyarakat di sini, usir aja Pak di sini Pak. Ya, jadi tolong sampaikan apa ya jadi Sudah dikondisikan eta mah. kondisikan gimana. Tapi nanti coba kita Kudu eta kudu di Gini Pak RW, kalau Pak RW di sini dan rekan-rekan Terus diwakilan, aing lamun ngomong bakal pusing. kan mungkin saat ini datang seperti itu. ya, terus 1 jam kemudian mungkin nambah lagi. 1 jam kemudian mungkin nambah lagi. Kenapa? Karena ini udah di medsos. ya kembali Udah, medsos Pak. udah apa? Udah ini udah tahu semua udah luas. Yang saya khawatirkan itu bukan gini. Kami ini yang saya khawatirkan yang bukan di dari luar wilayah sana. kita, Tapi yang lain. tapi dari wilayah lain. Pasti sangat luas. Itu. Dan keberatannya Saya sebarkan, saya permintaan maaf saja supaya semua umat Muslim bisa mengerti. Ah, nah, aing geus mana nerima. Saya jelaskan Aing bahwa saya tidak pernah Enggak mau gitu. Aing geus mana nerima da teh kalau naon geus kebiasaan nyieun yo nyieun mas hampurang geus moal aing mukana maneh di dieu aing mah geus mun maneh yang beres di dieu aing mah. Benar, Geus benar. gitu. Cirian begitu. Yang saya heran, kenapa setiap orang yang menjelek-menjelekan agama, yang menjelek-menjelekan agama Islam khususnya, kenapa selalu dikategorikan dengan jadi orang gila? Kenapa jadi nggak waras? Kenapa seperti itu? Tanya ka dokter. Aisyah naon pakai jeung ini teh? Orang lain lagi bicara, kamu harusnya diam. Kamu diam.
Ayo pokoknya seperti itu. Ayo nggak Kalau siapa kami kamu anggap bukan orang yang toleransi, kamu udah habis dari tadi. Udah habis. Inilah wujud toleransi antar umat beragama bagi umat Islam. Tidak main hakim sendiri dan semuanya dirundingkan secara kekeluargaan dan masih didudukkan satu perkara pada tempat yang tepat. Bagaimana para pemuka agama dan pemuka masyarakat berkumpul dengan penegak hukum, menemui oknum tersebut untuk meminta kejelasannya dan mengingatkan supaya tidak terjadi kembali. Dan pihak ketua RW dan ketua RT bertanggung jawab atas ini semua dan siap untuk mengamankan, menindaklanjuti supaya masyarakat pun tidak resah kembali. Oh, yang ada di dalam otak kamu benci sama Islam ya? Mohon rival kurirna rival. Kenapa di medsos bicara seperti itu? Pak, Karena kamu lihat itu. siapa menyebutkan teucian teh padahal baju lemah bayal. Maksudna naon maksudna? Tadi mah keur saeutik sia buburingan kan ka aing ku aing mentak dicipol teh naon sia. Terus sok ngademi Quran, mentak ku aing cipol teh naon sia mah pada saeutik aing saeutik. Hiji lawan hiji sia teh modar. Aing aduh ke PRT, PRW. Siapa yang sampai nalek aduh ke PRW. PRW. Jadi setiap kali orang yang ini dimarahin sama dia. Soalnya di kamar itu terus orang paling aset punya dewi. Lain teh kamar itu kan ngobrol di gudang, di desa teh nyari orang. Kata mas si bapak eta mah cenah teh ditolak sabaraha kali ka abi oge cenah teh pernah nyarekan. Mana lagi? Anta Ku aing langsung dicipol aing. Lain lamun rada gelo mah sekurang bawa ke rumah sakit jiwanya. Belum gigel orang mau aing lagi dicipol. Bisa mandi dia. Aku bilang bawa mobil. Yang dikhawatirkan umat Islam, orang ini hanya beralasan kalau gangguan jiwa sehingga terbebas dari proses hukum. Ini yang sering terjadi ya teman-teman ya. Ini mah Pak biar aman. Ya, jalan aja aja. Belanja di dia kan. Bawa akidah Pak, ini bawa akidah benar-benar sensitif Pak. Pak, ini mah merugikan warga TKI ini mah Pak, bahaya ini merugikan warga TKI. Mau aman kita mual. Orang lihat sama yang lain, yang enggak mandi pasti ke bawah-bawah. Anu ge mau aman ge mual. Ganti gitu sia. Tunggu di luar, ini ngobrol heula. Naon anu dia disampaikan, kabeh akan disampaikan oleh Pak RT sama Pak Bisa. Intina ulah di dia ulah. Itu tak intina. Soalnya Soalnya luar yang kita tinggali kan. Setelah ini warga diminta untuk keluar rumah dan pihak ketua RW, penegak hukum, pemuka masyarakat akan merundingkan sesuatu sehingga nanti menghasilkan sebuah keputusan. Nah, tentang tindak lanjutnya kita nanti akan menunggu informasi lanjutan dan kita selalu update lanjutannya. Pak RW mau mempertahankan berarti TKI kan TKI. Berarti saya bakal memantau TKI orang yang jelas sikat. Kalau gini dalam pemain itu Iya, jelas. Proses sesuai hukum, kita bakal kawal sampai dia benar-benar proses. Jangan sampai sekarang hanya misalkan dibawa ke kantor polisi terus dikepasnya. Betul. Itu posisinya. Jadi formalitas hukum. Iya, jangan sampai jadi formalitas. Enggak kan gitu tiap kejadian. Betul. Ujung-ujungnya minta maaf, geus beres. Enak gitu ya. Saya mah bakal tunggu sampai hari ini, pokoknya hari ini ada. Nanti seminggu dikontrol lagi. Iya. Takutnya hari ini nggak ada. Cukup besok ada lagi. Makanya tiap hari kadang 1 minggu sekali kontrol. Masih ada nggak? Kalau ada, ya berarti ini cuma formalitas hukum. Nyak misi yang jalan. Mesti dibawa dulu. Kan proses dulu. Bisa naon di tengah-tengah kan apa merubah paganya sok masuk. Mau beres ada di PRW. Mau rame ada di PRW. Saya menunggu. Toleransinya gede tuh orang Islam. Coba kita dengarkan satu jawaban dari seorang tokoh masyarakat yang sedang ditanyakan masyarakat lain. Harusnya orang yang rasis seperti ini diapakan untuk tindak lanjut ke depannya supaya
oknum tersebut jera, teman-teman. Kumaha maji. Halusna kuduna dikumakeun ieu. Kuduna mah emang geus diusir ya. Diusirnya. Saya belangan diusir bisa ngapoe ka deui masyarakat. Asli bener. Jadi can apa kabeh. Nguanin terus ya sama aja ya. Ulah ngomong ki hungkul damangkeun nepi henteu. Heeh. Kitu hungkul urang mah. Geus ieu mah kudu diusir. Usirkeun. Baik ikhwan fillah semuanya yang ada di channel Sobat Bang Zuma, semoga kita semuanya selalu dijauhkan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan kita selalu menjaga toleransi antar umat beragama di negeri tercinta kita ini. Nah, inilah pentingnya menjaga ucapan, lisan kita, tingkah laku kita sebagai orang timur dan selalu menjaga toleransi antar umat beragama di mana Indonesia ini beraneka ragam agama, suku dan ras. Nah, disinilah kita selalu harus menjunjung tinggi. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini bisa terjadi? Nih, ini dasar-dasar kebencian dari orang-orang kafir ini memang nyata terjadi sekarang. Nah, kita harus secara bijak, negara kita negara hukum, jangan sampai kita bertindak sendiri supaya kita juga tidak terjerat hukum. Baik ikhwan fillah semuanya, nanti kita akan kembali dengan berita terbaru untuk mengabarkan bagaimana tindak lanjut berita tentang penistaan agama ini. Ikhwan fillah semuanya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.